itu sekolah, kepala sekolah dan guru-gurunya berkait dengan aktivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan yang ada di Brunei Selatan 2 dan 4. Tanpa basa-basi, kita langsung saja atau saya langsung saja menyampaikan bahwa sebelum ini saya juga sudah atau kami juga sudah melakukan konsultasi ke dinas bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak semua ya. Berkait dengan wacana ini, terlebih yang membidangi masalah ini di Dinas Dikbud adalah Pak Satio. Jadi beliau tahu persis situasinya. SD Negeri Ruruk Selatan 2 dan Ruruk Selatan 4 secara geografis tidak hanya berdempetan, tapi malah kadang tidak ada sekat sama sekali. Halamannya satu halaman, kemudian musola juga satu, ruangannya juga kayak semacam gandeng, waterproof. Kemudian karena satu lokasi, maka otomatis inputnya yang berupa peserta didik juga nyaris dari satu lokasi yang banyak sekitar sini. Beberapa potensi-potensi kemudian muncul, beberapa hal kemudian muncul. Ada sisi lebihnya, ada sisi kurangnya. Sisi lebihnya banyak kegiatan yang bisa dihandle bareng-bareng. Sisi kurangnya ada kegiatan-kegiatan yang sejatinya bareng, tapi di sana bisa menimbulkan pro dan kontra. Paling sensitif adalah penerimaan siswa baru. Sabung-bung-bung-bungi, sakur-akure, mesti anggar tanggal wisugi biasanya sing panas panasan. Itu bukan curhat, tapi nyongnya kayak gue. Saya justru di sana rasa sumuk kayak gerai anggar tanggane kuat tuku pirang-pirang, Pak. Ya, tuku mobil misalnya. Padahal yang ngerti tangganya yang tuku mobil, ya orang mungkin bisa dibawa balik, Pak. Nah demikian juga dengan SD Ruruk Selatan 2 dan 4. Berpijak dari itu, maka ada penawaran, ada solusi, yaitu penggabungan, Pak, atau merger antara Ruruk Selatan 2 dan 4. Tentu saja nanti tidak menjadi Ruruk Selatan 0204 itu saja, tapi hanya satu nomenklaturnya. Biasanya ke yang muda, 2 dan 4 ya ke 2. Ini situasi ini tak gambarkan karena banyak yang sudah dihasilkan oleh Ruruk Selatan 4, terutama alumni, anak lulusan Ruruk Selatan 4 yang kelak kalau itu di merger orang di sekolahan, makanya pakai legalisir ijazah luruh Ruruk Selatan 4 tadi sangka anak Ruruk Selatan 2. Solusinya kemana? Ke dinas, ya. Solusinya kemudian legalisirnya bisa langsung ke dinas. Nah, tentu saja itu adalah masalah-masalah atau hambatan, kekurangan-kekurangan ketika merger itu dilakukan. Tapi sisi lebihnya lebih banyak. Satu tadi psikologisnya lebih aman
SDA panganak kena sesuatu butuh konfirmasi ke SDB. Angger ora konfirmasi SDB nya kae. Karena lagi kalah. Itu niru suaranya kata ibu-ibu. Dan yang lebih saya pilih ke sebelah sana Bu. Angger pura-pura ora mungkin aku wis ya suaranya. Kae, kenal-kenal cewek. Nah, kita kumpul ini untuk minta masukan-masukan dan yang paling akhir nanti menghasilkan sikap atau keputusan bersama, penyepakatan bersama, deal apa tidak. Setelah deal nanti juga mohon tolong dibuatkan notilennya, makanya pengambilan foto ketika momen ini silahkan atau monggo siapa yang motret ajarian yang kayak ngali motret rapi itu Pak Wasono. Oh sudah ada video. Iya. Nanti foto sudah. Gantian notulen Pak. Iya. Ya, sip. Nanti kan apa yang terserap di sini bisa dinotulenkan, terutama keputusan atau kesepakatan akhirnya. Setelah ada deal seperti itu, baru kita kemudian membuat laporan ke dinas. Saya membuat laporan ke dinas. Satu ketika dinas kemudian menjadwalkan verifikasi Pak, tapi tidak mau. Dinas tentu saja tidak mau. Mainnya durung anak kesepakatan, bisa-bisa dinas kesini malah tukaran karena orang belum. Iya. Harus sudah ada kesepakatan dan kesepakatan itu tertulis di notilen berita acaranya nanti ditandatangani oleh kedua belah pihak sebanyak mungkin yang tanda tangan, ketua komite sekolah, kepala sekolah, kemudian guru. Tentu saja di berita acara tidak usah terlalu banyak, nanti di daftar hadirnya. Nah, yang bisa aktivitas di ini siapa? Ya buatkan nanti buatkan, ya buatkan daftar hadirnya. Soalnya anggar tapi ke Pak Komite mudah ya? Sudah. Artinya diparani terdalumnya gampang asmana. Saya tidak ingat untuk pesan daftar hadir. Nah, atau kalau enggak semarat sebentar ke sana ke ini buatkan dia daftar hadir musyawarah regrouping SD di Lubuk Selatan 2 dan Lubuk Selatan 4 Rabu tanggal Selasa tanggal 27 September. Oke. Bayar sakit bener. Orang sing pentingnya godengan sih. Nah, itu beberapa informasi awal yang saya aturkan kepada Bapak Ibu semua. Sekarang saya ingin minta tanggapan dari kepala sekolah. Nanti setelah kepala sekolah, saya minta tanggapan ke komite sekolah. Kemudian nanti satu guru dari Lubuk Selatan 2 dan satu guru dari Lubuk Selatan 4. Berarti orang oleh pendapat boleh, tapi biar tidak terlalu banyak kita batasi seperti itu, karena ini apa nih pengajian ini mulut. Pematerinya saya Pak. Ya, kita mulai dari SD 2 dulu. Buka Bu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kecamatan Margasari, yang terhormat Bapak dan Ibu pengawas Ibu Kecamatan Margasari, yang
SD Lubuk Selatan 02 dan Lubuk Selatan 04. Dan yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru SD Lubuk Selatan 02 dan Lubuk Selatan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 SD Lubuk Selatan 04 guna untuk bermusyawarah tentang major SD Lubuk Selatan 02 dan Lubuk Selatan 04. Mudah-mudahan berjalan lancar. Dan tak lupa pula salawat salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat dan beliau. Amin. Bapak dan Ibu pengawas dan Bapak KWK serta Bapak Ketua Komite serta Bapak dan Ibu guru SD Lubuk Selatan 02 dan SD Lubuk Selatan 04 untuk menyampaikan pendapat saya selaku kepala sekolah SD Lubuk Selatan 02 tentang major tadi. Kalau saya sebagai kepala sekolah yang bertugas di SD Lubuk Selatan 02 ini ya, untuk major ya setuju tidak setuju, karena satu, untuk siswa ya saya kira masih normal-normal saja antara Lubuk Selatan 02 dan Lubuk Selatan 04. Dan tentunya kalau di major semua guru terutama yang masih kelihatan tentunya merasa takut lah, takut akan ditempatkan di mana apabila di sini sudah penuh untuk tenaga pengajar dari TNS. Dan untuk yang lain ya apa yang sudah disampaikan oleh KWK ya, kekurangan dan kelebihannya sudah disampaikan oleh Bapak KWK, yaitu untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak KWK ya saya setuju. Makanya saya menyampaikan setuju tidak setuju karena ada yang dirugikan, dan ada yang diuntungkan. Ya, sementara saya kira selagi untuk kondisi siswa normal, kecuali kalau salah satunya sudah nyomplang kayak itu perlu adanya major. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bu Romi, langsung aja Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya hormati Bapak Pengawas serta Bapak Ketua Komite SD Lubuk Selatan 02 dan SD Lubuk Selatan 04, dan saya banggakan juga Bapak Ibu guru SD Lubuk Selatan 02.
saya setuju di merger karena menurut informasi dari Pak Satyo, merger itu tidak harus melihat keadaan murid. Jadi kalau memang sikonnya, lokasinya itu memang harus memang sudah bisa di merger. Untuk guru-gurunya, insya Allah saya yakin ada yang menangani sendiri, insya Allah nggak ada yang dirugikan, karena semua sudah ada yang atur dinas. Insya Allah juga nggak akan merugikan DPP ataupun ya akan pasti jalannya akan baik. Keuntungannya juga kan memang lebih banyak. Jadi kita bisa satuan pendidikan karena satu akan mungkin bisa lebih maju lagi keinginan dari kita seperti itu. Jadi untuk pendapat saya sih setuju mawon, intinya yang terbaik untuk sekolah kita. Saya tambahkan lagi, insya Allah guru-guru ataupun jatah pasti ada jalan keluar. Terus kan kalau di merger juga kan ruangan kelas kan juga muridnya banyak, otomatis kan seperti itu. Jadi insya Allah karena mungkin satu atap, satu satuan, jadi untuk wali murid pun tidak bingung harus memilih yang mana. Untuk kepala sekolah nanti juga diatur oleh dinas, bisa dari kita, bisa dari luar kita. Apa yang terbaik untuk SD kita, saya mendukung dan menyetujui untuk program ini. Insya Allah yang lain juga. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak-anak wabarakatuh. biasa sekalian, Bapak Komite Sekolah Rembuk Selatan 2, Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu amma ba'da. Pada yang pertama, kepada pengawas, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah SDN Pusatan Allah Muhammad, kepada Bapak Ibu guru SDN di Nurban di pada ikhwan kami koordinator di Alhamdulillah pertemuan ini secepatnya dan sudah ada tanda-tanda akan clear, akan ada suara bulat insya Allah. Saya melihat dari antara untung ruginya kayaknya lebih berat keuntungannya. Untuk itu mari kita mohon kiranya kepada Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, juga sholat salam dengan agung. Apalagi sekarang hari pertama mungkin masih sholat masih seger. Mudah-mudahan dari berkah sholat itu akan kita menemukan satu solusi yang terbaik untuk mencerna. Kami pun hanya adaan makmuman melihat dari awal sampai tadi dari kepala SMP 02 agak setuju, tapi setelah Ibu kepala Ban setuju, kami juga awal sudah akan setuju. Sebab masih wali muridnya masih orang kita, gurunya juga masih sudah termasuk orang kita sudah ajar. Ingatkannya tidak ada satu kecaman yang terlalu, yang mungkin hanya ada satu yang kecil, insya Allah tidak ada masalah. Ya, yang intinya saya selaku komite sangat setuju
Apalagi ada pihak yang dirugikan, terutama dari pihak ibu dan bapak ibu guru tidak ada, insya tidak ada. Kepala sekolah pun akan diatur oleh dinas. Kalau saya semakmur, ya kok barang aja punya karena ya. Betul juga. Dia sama ini marah aku. Hanya itu apa yang saya sampaikan. Intinya saya setuju. Mudah-mudahan ada ya nambah berkah, nambah kemajuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Dari mau bapak. Arabnya dimantap mana? Akal itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu dari KWK dan juga pengawas, hormati dan saya banggakan kita Ibu, Bapak Guru yang selama ini selalu bertatap muka denganku. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu masyarakat semua karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita jangan melupakan untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dalam rahmat kita yang nikmat sehat kita semua bisa bertemu secara undangan khusus ya, sehingga kita melihat wajahnya wajah maulid yang disampaikan oleh tadi kita serahkan. Alhamdulillah. Oleh karenanya mari kita selalu berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam tetap bisa dipasrahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa ditanamkan sahabatnya. Itu Bapak yang saya hormati, langsung bahwa kami terutama dari Komite SD 04 memang kalau kita perhatikan dari awal sampai orang yang keempat, saya yang kelima bicara ini, semuanya memang mengarah ke jenjang merger ya. Namun sebelumnya memang saya sudah pernah sering mendengar dari Pak Satio, memang kalau itu jalan yang terbaik, saya selaku komite monggo mawon. Apalagi saya kebetulan akan menyambut dengan gembira, Pak. Kenapa? Mungkin komite yang gosok saya, apalagi sejarahnya. Kalau kita melihat dari saya jadi komite di sini itu udah pergantian kepala sekolah itu udah 6 kali, tapi komite ketuanya belum pernah ganti. Dan saya sering minta ganti, tapi nggak pernah ganti. Kepala sekolah sudah ganti 6 kali. Memang unik kalau di SD sini, Pak. Kalau tadi Ibu Kepala SD 02 ya seneng nggak seneng, berat nggak berat, setuju nggak setuju. Memang di sini unik, Pak. Dulu pernah ada rebutan murid juga pernah. Pernah ada timbangannya jomplang sebelah pernah ada. Sehingga waktu itu sampai komite turun tangan jadi satu padung minta pendaftarannya itu di luar. Satu padung, satu bangku untuk mendaftar satu baru dibagi 2. Uniknya juga komite waktu itu ya ngatur ibu wali murid yang sebelah sana pengen di sini, yang di sini kadang pengen di sana, itu simpang siur, Pak. Sehingga waktu itu bagi 2, pokoknya yang barat ikut barat, yang timur ikut timur. Itu waktu itu saya ingat sekali, sehingga saya pernah ya tidak ditanya sama wali murid mungkin hampir setahunan aja. Gara-gara pengen di sini, karena dari arah barat harus di barat, pasti gara-gara komite 04-nya pernah. Tapi itu unik, Pak, dan alhamdulillah ya berkah seperti itu. Akhirnya jadilah SD 4 dan 2 itu udah satu keluarga. Ya,
Jadi sampai halaman bareng, musola bareng itu satu kelas. Nah, untuk merger ini kami sebagai komite sangat diuntungkan kalau terjadi merger. Makanya akan ngatur satu halaman itu lebih enak. Karena kalau satu halaman tapi ada 2 kepala keluarga itu ya agak susah juga kami sebagai mitranya. Ya, tapi kalau nanti udah jadi satu, insya Allah akan lebih enjoy kayaknya Pak. Tapi kami dari komite hanya sedikit Pak permintaan. Kalau nanti di merger, apa ada istilah anak tiri atau tidak? Itu yang pertanyaan saya. Karena tadi mendengar SD 4 umpamanya hina, mau registrasi atau mungkin Pak murid legalisir itu harus ke dinas. Iya. Itu yang saya agak berat di situ. Ijazah maksudnya. Bagaimana kalau dari pihak dinas itu secara otomatis membuat surat tugas khusus yang namanya nanti umpamanya dari legalisir tanpa harus ke dinas, ya mau istilahnya jemput bola atau bagaimana, dinas itu ada kantor di sini kalau memang mau ada legalisir. Permintaan kami. Dan untuk masalah administrasi, tentunya yang sering berhubungan dengan komite itu tentang keuangan. Nanti kalau sudah di merger, apakah dari SD yang asalnya 2, kalau dapat bantuan tentunya 2, SD 4 dapat, SD 2-nya dapat. Kalau nanti jadi 1, apakah nanti akan surut juga? Umpamanya tahun ini SD 2 dapat 1, SD 4 dapat 1, kan berarti dapat 2 dalam 1 tahun itu. Ya. Kalau nanti di merger apa cukup dikasih 1 saja. Sedangkan kebutuhan dan kewajiban kita di sini tetap 2. Itu yang jadi pertanyaan saya, arahnya ke sana Pak. Jadi yang saya khawatirkan nanti beban komite akan lebih berat lagi. Karena komite di sini ya hampir 70% menangani tentang kekurangan biaya. Ya, kekurangan biaya, namanya keramik atau apa kurang. Biasanya wali murid dikumpulkan komite yang minta. Ya. Nah, yang saya khawatirkan kalau nanti merger, pemangkasan daripada bantuan-bantuan dari pusat, provinsi atau mungkin dari kabupaten. Kalau memang nanti di merger tetap jatahnya melihat jumlah murid, saya akan lebih setuju. Jumlah muridnya berapa sekian, berarti secara proporsional bagiannya harus sekian, sehingga tidak akan mengurangi jatah guru, tidak akan mengurangi jatah wali. Itu mungkin yang saya sampaikan saja Pak. Barangkali apa yang saya sampaikan itu tidak tepat sasaran atau merambah ke yang tidak diinginkan, ya saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian saja. Ibu setuju Ibu. Langsung bener. Kalau langsung disuruhin. Benar-benar perusahaan ini pun. Salah satu guru atau salah 2 guru monggo dari kursus 2 Pak Wasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak KWK, Ibu, Bapak komite juga, dan semua tamu undangan yang berada dalam ruangan ini. Langsung to the point saja ya Pak ya. Ada sesuatu yang menggelitik bagi saya yang disampaikan oleh Bu Erna, dan saya juga beberapa kali mendengar kalimat pertimbangan meregrouping suatu sekolah bukan didasarkan pada jumlah murid besar atau sedikit. Pertanyaan pertama saya,
Lalu dulu waktu memisah satu SD jadi 2, pertimbangannya apa? Kan pertimbangan membengkaknya jumlah murid. Sehingga dipisah jadi 2 murid, istilahnya apa ya? Split. Sekarang di-regrouping lagi. Tentu pertimbangannya pertimbangan jumlah murid. Dimanapun berada suatu sekolah yang berdiri berdampingan, baik itu akur atau tidak akur, pasti ada sedikit beda. Baik itu selisihnya 2 murid, 5 murid, 10 murid, pasti ada beda. Tidak mungkin dari kelas 1 sampai kelas 1 kok muridnya Pak sama beda. Gini Pak, seperti bukan saya membela Bu Rohmi, tapi saya akan mengungkapkan suatu pendapat pribadi. Saya tahu apalah artinya seorang wazati, pendapatnya pasti akan dijadikan hanya sebagai catatan saja. Saya merasa tidak terlalu merugikan negara dengan artian masih mengajar jumlah murid di atas 20. Kemarin 25, sekarang 23, masih di atas 20. Jadi katakanlah negara menggaji saya itu tidak rugi, kecuali yang digaji 5 juta plus minus 10 juta itu kurmulang gocap itu kan negara rugi. Mungkin negara perlu melakukan satu tindakan yang ekstrim berupa penggabungan SD itu agar tidak menggaji guru yang mubazir dalam tanda petik apa ya, karena gaji gede mulangnya bocah sacuil. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga pernah Pak mengajar di SD Kara Jatilaba 3 berdampingan dengan sekolah yang sangat favorit Jatilaba 1 yang dikomandan oleh Pak Suhartono waktu itu juga terjadi clash fisik. Tapi tidak ada terbersit keinginan apalagi menggelontorkan suatu wacana regrouping, nggak ada. Dan ini sangat mengagetkan saya Pak selaku pribadi, orang nana selentang, orang nana selenteng, orang nana kabar angin koruru, ada undangan apa bukan sih undangannya seperti KKG biasa Pak, ternyata ada regrouping. Bisikan dari mana kok dinas lalu mengambil sikap yang menurut saya ada ekstrim Pak? Pertimbangannya apa? Itu pertanyaan saya, pertimbangannya apa? Bicara tentang unik Pak, kita kan jadi 2 sekolah yang sangat unik. Dalam 1 bulan lah katakanlah terjadi semacam eng-engan karena rebutan murid. Semuanya berpulang pada ada murid, ada rezeki. Banyak murid, banyak keserak. Itu tidak bisa dipungkiri memang. Tapi alhamdulillah rezeki kita tidak terlalu mengandalkan pada murid. Tapi selebihnya setelah 1 bulan itu radanikan oleh pira, patang puluh nikan oleh pira, durung genap 20. Itu memang bakar Pak. Patang puluh, 20. Tapi hanya sebatas bulan itu Pak. Selebihnya upacara bareng, ceng-cengan bareng, sholat bareng di tempat yang sama. Datar selama 11 bulan. Wajarlah 1 bulan bergerilya sampai deal dari mulai Pak kepala sekolah belumnya. Tapi uniknya kita masih tetap rukun. Bocai juga lekasing gelut berkepanjangan wajar Pak, tukaran tak wajar. Lekasing eng-engan berkepanjangan nggak ada. Itu menurut saya keunikan yang perlu dipertahankan. Tapi bagaimanapun juga kalau dinas memang sudah bersikukuh dengan alasan yang saya tidak nyampe memikirkannya, ya kita apa sih artinya seorang guru, apalagi ya hanya saya wasati, ya kita mengikut. Bukan lalu akan bengkat, akan apa sih memprovokasi teman-teman, yuk aja gelem. Kita tetap akan patuh, siapapun atasan kami langsung maupun atasan-atasan kami dan seterusnya, bekerja sesuai dengan tupoksinya. Itu saja Pak dari saya tidak berkonsolidasi dengan siapapun, ya tidak mengambil masukan dari Bu Seha, ide saya pribadi. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pusel 4 dulu, nanti perkara tanya nasi kepengen menyampaikan pendapat dipersilakan. Pusel 4 siapa? Oh iya. Ayo no, adu tua ke. Iya, benar asik.
meneliti dari awal sampai tadi Pak Sandi saya sudah merekam semua. Pada intinya saya setuju ataupun tidak setuju, semoga sih masih bisa menikmati. Intinya saya menikmati. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Proses untuk merger itu tidak cukup 1-2 bulan, bisa jadi memakan waktu sampai 1 tahun. Padahal 1 tahun ke depan saya tidak sampai 1 tahun ke depan sudah purna. Tetapi setelah purna pun kedua SC ini tetap saya ikut memiliki, orang punya hak. Tapi intinya saya menyetujui, dan kalau tadi tidak salah Pak Pasadi menyampaikan hal seperti itu, tidak salah. Sebab dulu dengan sekarang eranya sudah berbeda. Kalau dulu memang setahu saya itu pertimbangan total dalam jumlah siswa, tapi sekarang mungkin sudah beda lagi. Ini kalau nanti di merger 2 SC, saya setuju, intinya saya setuju akan menjadikan lebih kondusif, baik dari siswa, dari tenaga pendidikan, dan dari komunitas serta masyarakat dan murid, akan menjadikan lebih baik. Memang kalau kita bicara kekurangan dan kelebihan tentu ada, tapi untuk yang menjadi yang perlu kita pahami adalah antara kekurangan dan kelebihan itu banyak yang mana. Kalau banyak yang baiknya ya nggak salah, tapi kalau banyak kekurangannya ya jangan. Itu saja Pak Pur. Pada intinya saya menyetujui apa yang menjadi rencana, baik dari, saya yakin itu sudah dari atas yang seperti itu, dan kita nggak usah khawatir bagaimana nanti kepala sekolah, bagaimana nanti guru, itu tentu sudah dipikirkan dari sana. Sudah ada yang mengatur semua. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin berpendapat? Kalau saya boleh memilih, saya memilih Mbak Sehat. Angger oleh milih, mau orang oleh milih, panggil. Dah, kita cairkan situasi aja. Ada yang ingin, Mas Ruli, Pak Roto, barang 1-2 menit? Tidak ada? Ikut yang terbaik saja. Ikut yang terbaik, berarti dengan kalimat medium yang jauh itu kan Batu kayak waktu itu. Pembanding dari Pak Yongkot dan Pak Ada? Pak Sedi. Silakan dari teman, suara teman. Cukup? Ayo. Oke, ya. Ya. Yang biasa barangkali Tidak. biasanya biasa Kalau menyampaikan pendapat, tidak. Menurut apa ya, ikuti alur saja. Benar Pak. Betul. Ya. Jangan tidak mau ikut. Jenengan yang punya hak bersuara, silakan Mas. Tapi kita supaya Baik sama luas banget. Ya. Bapak Ibu, saya tidak minta pendapat Pununung, Pupur Hati dengan Joko karena mereka tidak terlibat secara psikologis di sini. Kalau kami lebih ke apa ya sebutannya ya, lebih moderator. konten saja, ya lebih ke itu. Beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Kepala SD Pusat 2, Pusat 4, Komite Sekolah di 2 sekolah, guru di 2 sekolah. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya stretching lagi, perlu underline lagi, garis bawah sedikit tentang apa? Tentang esensi dari sebuah rencana regrouping 2 sekolahan. Benar seperti yang tadi yang disampaikan oleh beberapa pendapat bahwa
regrouping itu bukan alasannya bukan karena siswanya sedikit, itu hanya salah satu alasan. Alasan yang lebih adalah efektif, efisien. Sekolah yang muridnya sedikit, ya otomatis efektivitas dan efisiensi pengelolaan institusi juga menjadi lebih minus kan. Ini ada satu cerita, ada satu contoh di pinggir rumah dinas bupati. 3 sekolahan di merger jadi satu. Jumlahnya jadi 170 muridnya. Jadi bukan karena sedikit atau banyak, tapi karena efektivitas, efisiensi pengelolaan. Dan satu kampus seperti ini, manajernya satu saja, jangan 2. Apapun nanti ada muncul superioritas dari salah satunya. Iya, anggar siji wani lawan, anggar ora wani lawan, kok malah jadi tekanan batin karena tidak mampu muncul. Pengelolaan visi gedung juga menjadi satu ide. Oke, aku pikir diwarnani kayak dia. Oke, aku pikir jadi di setting seperti ini. Kalau 2 pimpinan akan terjadi gendeng cewek. Angger sing sijine ora wani bangger, kok dadi makanan batin. Dan itu di beberapa cerita bukan di mana-mana, di sini. Ya gitu ya, di sini. Dan saya tidak perlu menceritakan detailnya, hanya ada momen-momen seperti itu gitu. Yang kedua, yang disampaikan oleh Bu Rohmi tentang guru WB-nya bagaimana? Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan luwih seneng gawe repote PNS tinimbang ya tepat Pak. Contoh dengan datangnya P3K di Purwok Selatan 1 over sing dipindah di dunia tak bakti PNS karena yang bisa diterima di banyak sekolahan di semua sekolahan ya PNS. Nah, andai kemudian di sini overload atau kelebihan guru, ya otomatis PNS-nya engko sih dimutasi. Si dimutasi pertama Pak Sudono karena pensiun. Ya, sehingga tidak ada kekhawatiran tentang Wiyata Bakti, Zahir Baijah orang khawatir, Mas Rian orang khawatir, Mbak Oti juga tidak akan khawatir. Lui-lui, sing sekarang ada di Purwok Selatan 2 orang kasih. Wiyata Bakti kan. Jadi orang khawatir Wiyata Bakti, jangan orang mikir Wiyata Bakti. Kalau udah ya mungkin di penjaganya. Iya. Di penjaganya. Ya betul, di penjaganya. Bisa kali salah baca juga. Kan ini juga menjawab tentang yang disampaikan oleh Pak Mul tadi tentang bantuan-bantuan atau sarpras. Jelas Olilono. Ini muridnya bilang kok 11 terus 2 170 211 karo 170 jadi 380 siji iya kali 800 ribu. Pak Yang pertama tadi bos jelas terimanya SD tapi tetap terima loro Pak. Kayak gitu. Kemudian di Dapodik kan disampaikan di sana Purwok Selatan misalnya nanti menjadi Purwok Selatan A misalnya, maka Purwok Selatan A ini punya lokal ruang kelas sekian puluh banyaknya, sing rusak Wolu, Wolu itu tempat Pak.
dapat. Itu kan artinya bolu kan kontribusi sumbangan 5 lokal sing Brussel loro, 3 lokal sing Brussel 4, berarti dapat dua-duanya Pak. Pengangkapan misalnya di Deleng AKP semua lokal, nanti dapatnya ya semua lokal itu yang rusak-rusak itu. Artinya tetap oleh bantuannya yang non SD, oleh PIP ya, PIP-nya itu tetap 2 SD Pak. PIP anak-anak yang semula di SD 2 dan PIP yang semula di Brussel 4 itu tetap dapat terus, tetap 2. Sing oleh kursi cipto kepala sekolah ya Pak, tetap setunggal kepala sekolahnya, tapi kemana kepala sekolah yang satu? Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Yono. Proses ini tidak sempulek kayak wong tuku rekreasi, saya ini kepengen tadi langsung marah oli ndak Pak. Ini nanti ada verifikasi, ada kemudian setelah verifikasi kemudian pengolahan di sana dilakukan ke pemerintah daerah, kemudian dilihat ketika itu ada lowongan kepala sekolah A itu atau B itu dipindah Pak, mungkin di SD 2-nya atau mungkin SD 4. Nah ketika SD 4 itu kepala sekolahnya dipindah, maka ini tidak diisi, nanti PLT dari perusahaan 2 atau sebaliknya lah. Nah nanti proses merger sudah PLT, tidak harus teang-teangan salah siji orang keduman sekolahan, enggak. Kecuali Purwanto tahu 3 bulan orang keduman sekolahan, kepala sekolah orang keduman sekolahan Bu. Pindah dari Karangjamu 3 ke Cenggini 2. Kepala sekolahnya tadinya ditembung untuk mengajukan pensiun dini mau Pak oleh kepala UPTD, gelem Bapak Mas Hadi. Tapi giliran wis dilantik wis pindah orang gelem pensiun. Pensiunnya September, awit Juli. Jadi wis pelantikan sebagai kepala SD Cenggini 2. Saya kemana-mana tidak. yang bakisasi Pak. Orang yang dindi maksudnya tidak kemana-mana. Ning si SD Karangjamu 3 wis ditolak, namanya wis Sugihartati. Barang paling Cenggini loro, si namanya Nasikin Pak. Purwanto nih kan. Akhirnya saya kepala sekolah di rumah selama 3 bulan Pak. Orang ketum. Orang akan Pak. Gaji penuh. Benar-benar orang makan gaji buta. Iya betul. Ya, barang tak hilang buta milah. Iya. Itu saya. Ning Jawa di Kabupaten Tegal saja bisa terjadi seperti itu. Makanya kemarin ada wacana bahwa banyak PNS fiktif. Ini terjadi Pak. Sekian puluh ribu anak mane, anak nipe, anak gajian nggak bulan blotor, boleh langka. Lawan kawan betul. Nah, tapi kalau sekarang ini sangat tidak mungkin. Dapur dike boten purun. Anggar kula ini wonten dapur dike ya kula pun dijirat lawas niku. Nah, itu prosesnya makanya lumayan lama. Sampai lebih-lebih mutasinya kepala sekolah kan tidak segampang seperti guru. Oh, guru saja sekarang tidak segampang kemarin. Saniki guru dan cokakan ini dinas verifikasi, guru diundang, ke si A benar apa dipindah, sana apa delek. Lalu tak kalau bisa piye oh bisa, kayak gue nggak coba. Ya, kalau alasan atau argumentasi saya tidak cukup, tidak boleh. Saya bisa clear kirim BKD nanti kemudian
ditelaah bareng. Kabeh PPTK-ne diundang iki ya wis maju nih bupati. Sing tanda tangan bupati. Bupati SK dari bupati turun ke BKD bawa buat petikannya yang tanda tangan asli kepala BKD. Sing dinekenani kita. Itu yang tanda tangannya BKD, bupatinya itu TTD kayak begitu. Mulai suwe. Nah, jawaban dari Bapak Mul tadi sudah, artinya yang kedua tentang para alumni. Nah, toh mereka juga tidak massal, paling siji til ya gitu ya. Nah, mulanya mengko salah satu helatnya lulusan dari kedua sekolah, terutama yang Perumbung Selatan Pando terutama, karena yang punya potensi untuk hilang namanya di nomenklatur itu lulusan 4. Mengko lulusan piye ngomong fotokopi ijazahnya di fotokopi 21 lembar. Legalisasi kepala sekolah. Ya, legalisasi kepala sekolah. Sebentar Pak. Nah, itu. Ya. Primen. Halo? Oh, tapi ketua K3S kalau sama si kepala jadi ini di angkat-angkat dong, Bapak Surat. Iya, wis kowe bae monggo. Nanti jenengan tuh dapat informasi dari ketua K3S yang berangkat itu ya. Sumbang apa sih yang ram temen wingi bakal yang ngatur segen kok sumbang apa? Kayak lemas, cop-copan. Ya wis, silakan wis kowe ketua K3S kalau kepala SDT deh Pak ya. Oke, sip. Oke, kita aturakan ya. Bapaknya mesti ngono. Ya, kita aturakan kok kata-kata sing berhalangan. Ya. Oke, sip. Dalam ya paling salah satu hal sing ora sedepet kayak gitu Pak. Tapi pengalaman dari SD kayak Magasari 3 sendiri ya tidak terkendala juga. Ketika ada ini ya langsung di fine saja. Seperti tadi misalnya kan ada SD ini kayaknya di sini harus ada kemudian dilampiri Pak, lampiran surat keterangan, SK manager, regrouping ada apa? Kan ini lebih suka merikop, bang, ketat, jebret, dan sinten ngertos ana kepala dinas itu mriko Tanjung Kulo kan iki gampang malih. Amin. Kepala dinas rahasia. Ya, berarti untuk Bapak Mul dan Ibu Romi jawabannya seperti itu ya. BB-nya tetap tertampung, Bu. Aku itu BB-nya jenengan. Tapi itu hebat termasuk kayak mikirakan Mbak Ica, Mbak Oti, Mas Rian, apa, padahal orang ya berarti aslinya tetap di hatinya. Kemudian untuk Bu Erna fine saja ini. Kemudian Bapak Terlipi juga tidak ada hal. Kemudian Pak Wasati ya. Apakah ada korelasinya antara regrouping dengan regulasi pendirian sekolah dulu? Terkadang situasi politik mempengaruhi Pak. Situasi politik mempengaruhi kebijakan tentang pendirian sekolah. Ketika itu mungkin kita tahu bahwa monoloyalitas muncul ketika itu, memperbanyak instansi yang bau-baunya adalah bau pemerintah, dan ini
akan memperbanyak lagi jumlah guru, jumlah PNS dengan memperbanyak jumlah PNS, kemudian mengapunten suara Golkar menjadi lebih itu Pak. Pertimbangan itu kebijakan politik dan itu tidak bisa Pungkiri. tidak bisa terang-terangan disampaikan, hanya tidak bisa dipungkiri melihat situasinya seperti itu ketika itu. Itu mestinya ada analisis lingkungan dulu, ada analisis lingkungan. Sampai ini gini, dislogi SD Mani kira-kira numponi apa tidak, efektif apa tidak, mau berdekatan banget. Kenapa harus berdekatan? Kenapa tidak diluaskan saja bangunan sekolahnya dengan RKB? Kok harus mendirikan sekolah? Mestinya ada analisis seperti itu. Tapi entah, saya tidak tahu apakah ketika itu ada analisis atau tidak. Ketika ini dibentuk, saya belum jadi KWK Pak, anak kebetulan saya mungkin. Nah, kemudian itu kan berarti biasa. toh konflik kan hanya insidental, hanya remanen, tidak permanen. Iya. Mengko bagus ya kan dia kan bareng. Tadi mengko engan maning, kok anu-anukan maning lah agar lebih elegan. Kowe engane diminimalisir banget dengan cara digabung seperti itu. Dan kalau asumsi kita sama bahwa lebih bermanfaat ketika tidak terjadi eng-engan daripada ketika eng-engan, solusi regrouping kemudian dimunculkan di sana. Dan saya menjamin bahwa tidak ada pertimbangan karena ke gurunya mulangnya sacuil, tane negara rugi ya, nggak ada ke situ. Karena di Wot kali 3 Pak, kowe sa sekolahan kur 30 sa sekolahan. Dadine anggar 30 dibagi 6 gampangane 5 ya. Rata-rata 5 lah. Kelas 1 sampai 6 Wot kali 3. Tapi jalan dan di situ PNS semua, Pak, ASN semua, Pak. ASN semua. Terus dapat tunjangan ya, Pak? Sekarang tidak. Sekarang sudah tidak dapat tunjangan terlebih lagi. Pemerintah tidak merasa rugi sih, merasa rugi sih di tempat akan kono. Padahal pulangnya secuil. Tapi kan inkling, Pak. Kalau dari Warureja lebih pendek sih, sekitar 1 km. Tapi jalan kaki nyebrang kali 2 kali, Pak. Kali Rambut. Padahal kita tahu bahwa kalau Kali Rambut itu lebih mengasihkan Pak ya. Maksudnya kali sini kalau lewat laut. Ya, kalau lewatnya dari negaranya, wis mlaku ya dan 2 jam setengah, 3 jam nembe praktek. Karena motor dalan terus niki sih dalan anu dolone alas muncul. Ada sih jalan setapak bisa melewat mobil Pak, tapi mobil jeep niku sih kalau mau numpak niku ya Allah nanti kan terata badan niku tak ngeri kok kayak ngomong motor jeep niku ya mboten badhe anjuk ten mriku. Pamaling Avanza niki tahun 2006 malih tenaga pun compare. Ya, artinya bahwa tidak ada pertimbangan regrouping itu karena pemerintah merasa rugi gurunya mengajar dengan jumlah sedikit, tidak ke situ pertimbangannya, tidak. Kemudian kalau Pak Payono hanya berdoa saja bahwa situasi nanti akan menjadi lebih baik ketika sekolahan ini menjadi satu dalam satu manajemen. Iya, satu manajemen. Keras
rasanya muka wis dilakoni, tapi di beberapa contoh, di beberapa kejadian ternyata regrouping itu menjadi lebih bagus. Satu, duitnya lebih gede. Duit yang diterima dari ya, dari bantuan-bantuan dari bos terutama menjadi lebih besar, sehingga titik-titik yang dibangun dari fisik, kemudian kegiatan-kegiatan siswa juga menjadi lebih leluasa dalam pembiayaannya. Mudah-mudahan dapat diterima penjelasan saya. Tapi tak kira tadi juga dari ke-6 pembicara nyaris, bukan nyaris, malah tidak ada yang kemudian saya tidak setuju, kan ada juga. Ya, Bu Romi mau setuju dan tidak setuju. Iya. Intinya setuju. Sejatinya saya paling setuju. Iya. Sebabnya kita berbicara, kita mengandai-andai. Sing dari kepala sekolah nih kira-kira Bu Romi apa Bu Erna Pak? Kamu? Bu Romi. Bu Romi. Bu Erna udah hengkang ke produk 1. Mun ini kok hengkang ya kayak Kayak kok bekerja guru. Ya kula nyuwun tolong bantuan Bu Erna. Ya kan zaman sekarang kan kepala sekolah jarang yang mau. Ada Harus pasoknya. mau bangun. Kalau yang muda-muda jarang mau, habis kepala sekolah jerat jadi guru lagi cina. Ya sekarang enggak. Kalau dulu Sekarang permanen, Pak. 3 periode korban anak nenek loro man. Pengalaman buat kamu lagi ngomongnya anak sih ngomong yang udah jadi kepala sekolah orang apa kampleng tak aja dulu ngalami nyong sih bisa ngalami betapa anaknya kudu mulang mana 10 tahun orang mulang ning kelas lah mulang ning kelas ya Allah Akur suaranya. Akur apa kalian kayak sesek ngono ya. Nah, sekarang 4 periode Pak. Berarti kan nyaris berarti 4 kali 4 16 tahun. Sing masalah kun Eva Satria Wijaya toko. Karena umurnya kan sampai 70 dulu. Ketika sudah 16, makanya harus progresif, revolusioner. 4 tahun naik karir. Iya, saya tidak mau seperti ini terus, kayak begitu. Kayak biasa begitu tadi dulu, begitu diangkat. Terus meninjau orang kan gelem suwe-suwe dari kepala sekolah. Dan ternyata, saya tidak mau lama-lama jadi guru, dan segera jadi kepala sekolah. Jadi Pak, ketika saya diangkat umur 38 termuda ketika itu Pak, orang keren, nyongkok paling ini Pak. Ya, artinya di Brumuk Selatan 1 ini hanya sementara Pak, dan bisa saya mengandalkan mengandalkan berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Bu Erna tidak bakalan definitif di Brumuk Selatan 1 Pak. Musuhnya Pak. Bu Rohmi lah mengko mana merek mana ini ngomai Bu. Paling aslinya paling setuju kayak gini. Didekatkan. Balik mana? Tapi main tahu tadi. Saya setuju dan tidak setuju. Oh ini ketemu pulau ngomong. Ya orang ngomong sih. Ya, Bapak Ibu, itu saja. Silakan nanti mohon tolong Bapak Joko membuatkan draft berita acara. Terus nanti softnya dikirim ke Mas Nuri apa ke Bu Erna? Bu Erna aja wes. Bu Erna kok Bu Erna perkara penindakan apa? Terserah Bu Erna kalau Bu Rohmi. Siap. Monggo banyak-banyak ini Polri ya. Ya.
Monggo, Siap, saya berharap dalam minggu ini sudah bisa dokumen itu saya terima fotokopinya, aslinya biar disimpan, dibuat 2 rangkap ya Bu ya. 3 rangkap wis. 3 rangkap, 1 rangkap untuk Purwok Selatan 2, 1 rangkap untuk Purwok Selatan 4, 1 rangkap untuk KPK dan KWK. Nanti kami fotokopiannya kami kirim ke dinas atau kami Enak mulang murid sacuil, Bu. bidang pembinaan SD. Lu guna ngomong enak. Cicil, ada yang tertinggal dari pembicaraan ini? Bapak cukup ya? Bapak sekolah? Cukup. Bapak Joko? Bubur? Bu Nuno? Cukup? Ya, Pak Jono? Bapak ini sudah menunggu. Pak Was? Setuju. Siap. Makin mantap setuju nih Pak. Oke, alhamdulillah semuanya kalau tidak ada niatan untuk menguntungkan diri sendiri biasanya ya lancar cincang biasanya. Tapi ada karena indikasi karena bermain politik ya biasanya nagradar. Bapak Ibu, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sedulur musyawarah. Nggih Bu, Bu Nunung monggo. Ya, Boten jangan kita ditunggu di Umur mati Saya- perjanjian dengan Bang Jateng jam 9. Saya perjanjian dengan ini juga Salam dulu Pak. Acara rapat regrouping 2 sekolah SD Negeri Purwok Selatan 02 dan SD Negeri Purwok Selatan 04. Semoga regrouping ini jika terwujud nanti membawa kebaikan bagi kita semua, termasuk bagi Mas Rian. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.